Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan pada sore hari yang berbahagia ini kembali kita bertemu dalam acara kegiatan bulanan Kalam Komunitas Pengajian Mahasiswa Murdok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Amin. Dan memberikan kita pahala dari kegiatan yang kita lakukan ini. Kegiatan yang dilakukan sebulan sekali ini, tadi sempat disinggung sama Kang Arif ya, harusnya belajar itu tiap hari. Akan tapi saya katakan ada sebuah kaidah dalam agama di mana kita harus punya prinsip ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apa yang nggak bisa kita raih semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Yang mana kita bisa kerjakan walaupun itu sedikit, maka kita harus kerjakan. Jangan sampai karena mengharap yang sempurna tapi tidak bisa didapatkan, akhirnya semuanya ditinggal sama sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meningkatkan keimanan kita semuanya dan meningkatkan semangat kita untuk terus belajar, karena belajar bukan hanya di tempat-tempat seperti ini saja, akan tapi Bapak dan Ibu sekalian juga bisa belajar dari rumah, mendengarkan pengajian-pengajian. Alhamdulillah sekarang pengajian sudah tersebar luas dan begitu mudahnya ya. Bahkan pengajian saya ini nanti kalau misalnya Kang Arif mau putar lagi, bisa nanti Kang Arif masuk ke Facebooknya insyaallah. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya akan membawa atau membicarakan sebuah topik yang sangat penting. Dalam agama semua penting. Tidak ada yang tidak penting dalam agama ini. Semua itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu yang Allah turunkan. Di mana ketika Allah menurunkan sebuah syariat, tentu saja itu yang terbaik. Karena Allah adalah ahkamul hakimin. Yang paling hakim, yang paling bijaksana, tahu mana syariat yang paling baik untuk umat manusia. Oleh karenanya, kajian pada hari ini memiliki tema yang sangat penting, di mana sebagian dari kita banyak meninggalkan hal ini. Khususnya ya, bagi orang-orang yang mungkin tidak bisa membaca Al-Quran, maka akan mendapatkan atau akan mengalami kerugian sebenarnya saya katakan ya. Karena dia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keutamaan dari hal yang akan kita bahas ini. Maka tema kita hari ini adalah berbicara tentang masalah ruqyah syar'iyah. Ruqyah, orang sering menyebutkan tentang masalah ruqyah. Saya tadi lagi di ruqyah. Oh, ada nggak orang yang bisa meruqyah saya dan lain sebagainya. Maka sebelum kita menjelaskan bagaimana ruqyah yang benar, maka kita jelaskan terlebih dahulu apa itu ruqyah. Jadi ruqyah ya, dengan ro yang didommahkan, jadi ruqyah bukan ruqyah. Ruqyah yaitu adalah alfazun khasatun yahdutsu 'indaha syifa min al-asqam wal adwa wal asbabul muhlikah.
yaitu adalah lafaz-lafaz khusus, ucapan-ucapan khusus, kalimat-kalimat khusus yang terjadi, ya, atau yang ketika ucapan-ucapan khusus itu diucapkan, maka insya Allah akan meraih kesehatan, kesembuhan dari segala penyakit, ya, ataupun sebab-sebab yang bisa membinasakan seseorang. Jadi ketika seseorang itu tertimpa sakit, ketika seseorang itu tertimpa suatu musibah, tertimpa sesuatu yang menyulitkan dirinya, maka ada lafaz-lafaz khusus yang bisa dibaca, yang dimana itu insya Allah akan menghilangkan segala problem yang akan yang sedang dia hadapi. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari kita menganggap ruqyah itu adalah pengobatan alternatif. Kalau kita mendengar istilah alternatif, maka alternatif itu adalah pilihan yang bukan nomor satu. Ya, seperti kita mendengar ada orang mengatakan menggunakan jalur alternatif, maka itu jalur yang nggak biasa. Ketika seseorang biasanya lewat jalan utama, kemudian jalanannya itu macet, maka dia akan memilih jalur alternatif. Nah, istilah pengobatan alternatif itu adalah pengobatan yang ketika pengobatan yang biasa ia lakukan tidak menemui hasil yang baik, maka dia akan memilih pengobatan alternatif ini. Maka saya katakan sebenarnya sebelum orang itu melakukan segala macam pengobatan yang ada di muka bumi ini, maka seharusnya ruqyah syariah adalah pilihan pertama yang harus ia lakukan sebagai seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang, ya, yang meruqyah atau membaca ruqyah, membaca lafaz-lafaz yang khusus, yang nanti akan kita jelaskan apa itu yang dimaksud dengan lafaz-lafaz yang khusus. Dan seseorang yang gemar atau terbiasa untuk melakukan ruqyah, maka sejatinya dia sedang mengikuti para nabi dan para rasul, di mana para nabi dan para rasul mereka adalah orang-orang yang gemar meruqyah. Di mana ruqyah ini bukan hanya sekedar untuk menyembuhkan seseorang dari penyakit atau problem yang ia hadapi, akan tetapi ruqyah juga sebagai pencegah. Di mana kita sering mendengar istilah atau pepatah dalam bahasa Indonesia, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya. Kalau dalam istilah Arabnya itu disebut al-wiqayatu khairun minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Sehingga seseorang dia disyariatkan untuk membaca ruqyah bukan hanya ketika dia sakit, akan tapi ketika dia juga sehat. Karena ruqyah adalah bacaan-bacaan yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang selalu membaca Al-Quran, membaca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka senantiasa dia akan selalu berada dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita diperintahkan oleh Allah untuk terus berzikir dimanapun kita berada? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, ataupun bahkan dalam keadaan tidur, mereka terus berzikir, mengingat Allah, membaca Al-Quran, membaca doa-doa. Bukankah Rasulullah SAW mengajarkan kita doa-doa bahkan hampir dalam setiap kegiatan hidup kita di dunia ini? Rasulullah mengajarkan kita doa masuk rumah, Rasulullah mengajarkan kita doa keluar rumah, Rasulullah mengajarkan kita doa masuk kamar mandi, Rasulullah mengajarkan kita doa keluar dari kamar mandi, Rasulullah mengajarkan doa kita kepada doa sebelum tidur, Rasulullah mengajarkan kita doa ketika bangun tidur, mau naik kendaraan, mau pakai baju, mau makan, selesai makan. Dalam segala macam aspek kehidupan kita, Islam tidak meninggalkan, melainkan mengajarkan kita. Dan ini adalah bentuk dari kesempurnaan agama Islam, yaitu syumuliyatul Islam, mencakup segala macam aspek kehidupan manusia. Begitu indahnya Islam. Segala macam kita diajarkan oleh Islam yang tidak kita dapatkan pada agama-agama yang lainnya. Ya, cara buang air kita diajarkan, bahkan ada zikirnya. Itu ada apa? Zikir ketika tadi masuk kamar
kamar mandi, mau mandi junub ada bacaannya, selesai mandi junub, sebelum berwudu, ya, setelah berwudu dan lain sebagainya. Oleh karenanya orang-orang yang terus mengingat Allah dengan cara berzikir, membaca Al-Quran, yang dimana itu sejatinya adalah ruqyah bagi dirinya, ya, dia akan diberikan kehidupan yang bahagia dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah orang yang tidak pernah mengingat Allah, yang selalu lupa sama Allah, orang yang gak pernah meruqyah dirinya, gak pernah baca Quran, gak pernah berzikir, tandanya dia lupa sama Allah. Dan orang yang lupa sama Allah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, dipersulit kehidupannya. Selalu dia akan dalam keadaan yang stres, gundah, ya, pusing, banyak problem. Allah berfirman, "Waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka." Dan orang-orang yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, nggak mau berzikir, nggak mau baca Quran, ya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Mungkin uang banyak, tapi stres terus. Stres itu akan terus datang kepada dia. Mungkin punya rumah yang bagus, tapi nggak betah di rumahnya, ya. Kemudian punya mobil yang bagus, tapi dia tidak pernah merasa puas dan lain sebagainya. Maka ini tandanya orang kurang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seseorang yang meruqyah, maka dia disyariatkan untuk membaca bacaan, baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis atau doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang meruqyah, ya, ketika dia mengalami problem atau penyakit pada tubuhnya, ya, misalnya dia mengalami rasa sakit atau nyeri di bagian punggungnya, atau dia mengalami rasa sakit dan nyeri di bagian kakinya, atau dia mengalami pusing di kepalanya, ya, bukan pusing karena nggak ada duitnya misalnya, ya, pusing di kepalanya karena mungkin stres. Apalagi misalnya teman-teman di sini, bapak ibu adalah pelajar, ya, di sini akan menghadapi misalnya ujian, harus mengumpulkan tesis dan lain sebagainya, kemudian dilanda stres, maka kita bisa memanfaatkan, ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan meruqyah diri kita masing-masing. Orang yang mengalami penyakit pada tubuhnya, maka dia bisa mengusap-usap tubuh yang dirasa memiliki penyakit itu atau dirasa mengalami sebuah problem. Kemudian dia membaca pada tempat yang dirasa sakit itu dengan membaca bacaan a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Aku berlindung, ya, kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kemampuannya dari segala macam, ya, keburukan yang aku rasakan pada tubuhku ini. Seperti itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Atau seseorang bisa membacakan Al-Quran, membaca surat Al-Fatihah, membaca surat An-Nas, membaca surat Al-Falaq, membaca surat Al-Ikhlas, membaca surat Al-Baqarah. Bahkan seluruh Al-Quran itu adalah sebagai penyembuh, di mana Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan dalam Al-Quran itu sebagai penawar, penyembuh. Maka ketika seorang itu membaca apapun sebenarnya dalam Al-Quran, ya, walaupun nanti akan ada beberapa ayat-ayat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita baca, ya, di mana itu memberikan manfaat bagi tubuh kita. Tapi secara umum, ketika orang membaca Al-Quran apapun itu, maka Al-Quran itu akan sebagai penawar, ya, penyembuh bagi penyakit atau problem yang ia miliki. Kemudian orang-orang yang memiliki penyakit hati, ya, stres, gundah, gulana, ya, pusing, ya, bingung, maka dia memperbanyak membaca Al-Quran. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ya, orang-orang yang mendengar bacaan Al-Quran maka akan apa? Tenang hatinya, ya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum iman, dan bertambah keimanannya. Ketika bertambah keimanannya kepada Allah, maka akan semakin tenang hatinya. Semua problematika yang ada pada dirinya akan hilang, ya, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seseorang itu meruqyah, ada beberapa hal yang perlu dia perhatikan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi orang-orang yang meruqyah dirinya. Yang pertama, bahwasanya dia harus meyakini yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bacaan-bacaan, sarana-sarana, ya, cara-cara yang ia lakukan hanyalah sebagai sebab, tapi yang memberi sebab adalah Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Harus kita bedakan antara as-sababu sama al-musabbibu. As-sababu itu sebab. Orang ketika punya anak, maka sebabnya adalah dengan menikah. Orang punya uang, sebabnya adalah dengan kerja. Tapi musabbib yang memberikan sebab adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika orang itu meruqyah dirinya, dia harus tetap yakin bahwasanya yang menyembuhkannya adalah Allah, bukan bacaan-bacaan dan bukan sarana-sarana atau cara-cara yang ia lakukan. Maka ini adalah menunjukkan bagaimana tawakal dan berharap dan bergantungnya seorang mukmin kepada Allah Azza wa Jalla. Yang menjadi problem, kadang-kadang orang ketika ke dokter misalnya, yang bergantungnya itu bukan bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lagi. Dia berharapnya bukan berharap kepada Allah lagi, tapi berharapnya kepada Pak Dokter, bergantung kepada Bu Dokter, di mana seharusnya kita berharap dan bergantung meminta kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita bergantung dan bertawakal dan berharap hanya kepada Allah, Allah pasti akan permudah urusan hambanya. Yang kedua, ruqyah harus menggunakan Al-Quran ataupun hadis, yang dimana di dalam hadis-hadis itu ada doa-doa yang Rasulullah ajarkan. Sebagaimana doa yang tadi saya sebutkan, Rasulullah mengajarkan kita kalau kita mengalami penyakit pada salah satu anggota tubuh kita, kita banyak-banyak membaca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ruqyah itu harus dengan Al-Qur'an. Kemudian dengan doa-doa yang Rasulullah SAW ajarkan, ataupun dengan asma dan sifat Allah, nama-nama Allah. Ya, a'udzubillahi samiyil alim. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Menyebut nama-nama Allah, karena nama-nama Allah penuh dengan keberkahan. Sifat-sifat Allah, ya, seperti kita tadi menyebutkan apa kata Rasulullah? A'udzu bi'izzatillah. Aku berlindung dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Izzah adalah sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha aziz. Allah yang maha aziz. Izzah dari nama Aziz, Abdul Aziz, ya, hambanya yang maha perkasa. Sehingga ketika seorang itu meruqyah dirinya harus dengan menggunakan Al-Quran ataupun doa-doa dari hadis Rasulullah SAW. Kemudian juga boleh dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penting kita belajar tahu nama-nama Allah. Ya, ada yang hafal nama-nama Allah? Adik-adik di sini ada yang hafal nama-nama Allah? Ada berapa nama-nama Allah? 99 plus 1. Barang siapa yang menghafalkannya dan memahaminya, maka dia akan apa? Maka dia akan dapat hadiah. Maka dia akan masuk surga. Amin, ya Allah. Kata Allah, ya, lillahi tis'atun wa tis'una asman. Allah punya 99 nama, ya. Barang siapa yang menghafalnya dan memahami maknanya dan mempraktekannya dalam hidupnya, dia tahu Allah Maha melihat, maka dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu Allah Maha pemberi rezeki, dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu Allah yang Maha memberi kesembuhan, maka dia akan hanya meminta kepada Allah kesembuhan. Terpraktekkan, ya, teraplikasi pemahamannya terhadap nama-nama Allah itu dalam kehidupan sehari-harinya. Barang siapa yang melakukan ini, maka dia akan masuk surga, ya. Dan juga harus menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang bisa dipahami. Kalau bisa bahasa Arab, maka lebih afdal dengan bahasa Arab. Tapi kalau memang benar-benar nggak bisa bahasa Arab, maka harus dengan bahasa yang dipahami, bukan bahasa komat kamit atau potongan-potongan kata yang tidak ada maknanya, ya. Mencomot kata ini kata itu dirangkai menjadi satu, ya, ataupun potongan ayat ini potongan ayat itu. Dimana kalau orang membaca ayat harus dibaca dengan sempurna, bukan dipotong, diambil awalnya kemudian diambil ayat akhir ayat yang lain dan lain sebagainya, sehingga maksud dan makna dari ayat itu tidak akan bisa dipahami. Ya, itulah dia yang namanya, ya, komat kami. Kemudian yang ketiga, dia harus mengikhlaskan niat dan menghadapkan diri kepada Allah saat membaca dan berdoa. Ikhlas, bukan tujuannya apa-apa, ya. Apalagi teman-teman misalnya yang ingin membantu teman-teman yang lain, ada teman-teman yang sakit, dia ingin membantu mengobati temannya itu, ya, dengan membacakan Al-Quran ataupun misalnya doa-doa kepada temannya yang sedang dilanda penyakit itu, maka harus ikhlas niatnya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan jadi profesi, ya.
Walaupun sebenarnya tidak ada masalah, akan tapi niatnya yang utama adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang meruqyah dirinya sendiri ikhlas, yakin bahwasanya Allah lah pemberi penyembuh. Semuanya ini adalah kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketakutan kita dan kekhawatiran kita terhadap penyakit yang menimpa kita ini malah membuat kita tidak berharap dan tidak percaya dan yakin lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mudah. Ya. Yang menurunkan penyakit siapa? Allah. Yang memberikan kesembuhan siapa? Allah. Maka ketika Allah menurunkan penyakit kepada seorang hamba, maka dengan begitu mudahnya Allah akan mencabut penyakit tersebut bagi siapapun yang Allah kehendaki. Kemudian di antara hal-hal yang perlu kita ketahui tentang cara meruqyah, dan ini adalah cara yang sebenarnya sangat gampang. Akan tapi banyak saya katakan tadi teman-teman yang nggak tahu. Dimana ketika orang meruqyah dia bisa membaca surat Al-Fatihah. Ya, membaca surat Al-Fatihah. Insya Allah semuanya hafal ya. Surah Al-Fatihah. Kemudian meniupkan anggota tubuhnya yang sakit. Jadi setelah dia baca Al-Fatihah, kemudian tiup. Misalnya tangannya sakit nih, ya, tangan kanannya sakit, misalnya pegel atau apa, atau mungkin sudah berapa hari nggak bisa ngangkat, gemeter terus tangannya, atau mati rasa, hal-hal yang mungkin terjadi pada manusia. Dia baca Al-Fatihah, kemudian tiupkan ke anggota tubuhnya yang sakit. Kemudian dia juga bisa membaca surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian dia bisa baca surat Al-Ikhlas, ya, bisa baca surat Al-Kafirun, dan seluruh Al-Quran yang saya katakan tadi. Ya, walaupun ini adalah ya pilar-pilar utama yang terdepan yang saya sebutkan tadi, tapi ketika dia memilih membaca surat-surat yang lainnya, maka ketahuilah seluruh dalam Al-Quran itu adalah penyembuh bagi seorang hamba. Kemudian ketika dia membaca, dia harus menghayati makna dan bacaan yang terkandung. Makanya ketika ingin meruqyah dan ingin membaca ayat-ayat yang ingin dibaca, usahakan juga dilihat arti menggunakan Al-Quran terjemahan. Kenapa demikian? Ketika kita meruqyah diri kita, sejatinya kita sedang berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu akan mengabulkan doa dan permintaan dari hambanya yang yakin dan tahu apa yang dibaca. Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan menerima doa dari orang yang hatinya lalai. Dia baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Dia nggak tahu artinya. Sama seperti orang ngigau dalam tidur. Kalau misalnya sekarang ya, Kang Arif misalnya lagi jalan sama Bapak, terus kemudian pergi ke tempat tidur, Kang Arif ngigau. Kira-kira sama Bapak diladenin enggak obrolannya? Enggak. Kenapa? Karena lagi ngigau. Dia tahu bahwasanya Kang Arif mengucapkan sesuatu yang tidak difahami. Atau ketika kita punya anak kecil umurnya 4 tahun, ya, kita punya anak kecil yang umurnya itu berapa? 4 tahun. Kemudian anak itu ngomong sama kita dan mengatakan, Pak, saya minta uang 100 juta. Kira-kira diladeni nggak omongan anaknya? Nggak bakal diladeni. Kenapa? Karena ayahnya tahu anaknya ini mengucapkan sesuatu yang dia belum pahami. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ketika hambanya meminta kepadanya dalam doanya, dan hambanya tersebut gak tahu apa yang diminta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia gak tahu apa artinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan, tapi secara umum itu adalah sebab-sebab doa itu sulit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia gak tahu apa yang dia minta. Ya. Oleh karenanya usahakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang kita baca itu kita tahu artinya. Ada perlu kita mungkin bisa tanya atau buka, sekarang bisa Google, ya gampang. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Buka Al-Quran terjemahan, baca surah Al-Fatihah apa artinya, baca surah Al-Ikhlas apa artinya, baca surah Al-Kafirun baca artinya, supaya kita bisa tergambar dan lebih menghayati, ya, menghayati khusyuk. Dimana kalau orang minta sesuatu kepada Allah itu, Allah mau hamba itu minta dalam keadaan tuh khusyuk, merendah, tenang, bukan teriak-teriak, bukan terus misalnya. Apalagi misalnya kalau orang berdoa terus gini loh, ketika misalnya orang tuh berbicara kepada temannya, kemudian dia berbicara terus tanpa intonasi yang lembut, tanpa intonasi yang halus, tanpa ada kesederhanaan, maka teman itu mungkin gak akan menggubris omongan temannya. Sombong nih orang nih, ngomongnya terlalu tinggi atau gimana. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ketika hambanya berdoa misalnya sambil petatan-petente yang tidak ada perasaan menghayati, tidak ada perasaan khusyuk, bagaimana Allah akan mengabulkan
doa-doa kita. Bukankah Allah menyebutkan ud'u rabbakum tadarruan wa khifah? Berdoalah, mintalah kepada Allah dengan tadarru', merendah. Ya Allah, ya, terimalah doaku ini ya Allah. Sembuhkanlah penyakitku ini ya Allah. Minta, merendah, ya. Begging, mari kita sebut dengan istilah apa? Begging, meminta, ya. Apa begging bahasa Indonesia? Memohon, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu, seseorang yang membaca bacaan dalam ruqyahnya, dia harus minimal mengetahui apa yang dia baca. Dan semua ada di dalam buku-buku bacaan yang akan kita bisa baca. Kemudian orang-orang yang meruqyah hendaklah dia memperdengarkan bacaan ruqyahnya, ya, bukan baca dalam hati. Bacaan tersebut harus terlafadzkan, keluar dari lisannya, ya. Makanya ada orang yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau kita baca Quran tapi nggak keluar suaranya? Saya katakan takutnya itu bukan dibaca, bukan dimaksudkan, bukan dianggap sebagai membaca Al-Quran. Karena yang disebutkan dalam bahasa Arab qara'a, membaca, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran. Yang namanya qara'a dalam bahasa Arab itu adalah sesuatu yang keluar dan terdengar dari lisan atau dari mulut seseorang, ya. Dan kalau orang baca dalam hati akan kurang, ya, mujahadah, perjuangannya, nggak capek. Kalau orang baca Quran dalam hati ngelihat itu mungkin 1 menit itu dia bisa baca 1 halaman, saking speednya itu, ya, top speed, cepat. Mujahadahnya di mana? Allah ingin kita ketika baca Quran tuh ada perjuangan di sana. Ketika membaca itu keluar suara, keluar energi, kemudian berusaha untuk memperbaiki makhraj kita, keluar energi di sana. Itu semua bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang ketika membaca ruqyah itu harus diperdengarkan. Kenapa? Di samping juga kita harus membacanya dengan suara supaya kita tahu atau orang lain tahu yang kita baca itu benar atau tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, biasanya orang yang kalau meruqyah nggak mau mendengarkan suaranya, yang dikhawatirkan yang dibaca itu adalah jampi-jampi misalnya, atau kata-kata bahasa-bahasa yang nggak tahu, bahasa-bahasa yang belum pernah kita dengar sebelumnya, ya. Kemudian kode-kode ini dan lain sebagainya. Oleh karenanya pentingnya memperdengarkan bacaan ruqyah itu supaya ada yang bisa mengoreksi kita juga. Apakah yang kita baca ini benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, meniup tubuh orang yang sakit di tengah pembacaan Al-Quran. Sebagaimana yang tadi, ya, Rasulullah ajarkan kepada kita ketika lagi sedang baca Al-Baqarah misalnya, baru sampai 3 ayat, tiup. Kemudian lanjut lagi ayat 3 sampai ayat 10, tiup lagi, ya. Kita bisa meniupkan, ya, di anggota tubuh yang sedang sakit, ya. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga diperbolehkan untuk meniupkan ke media-media yang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW selesai membaca ayat atau membaca doa-doa, beliau meniupkan ke air. Yang dimana air itu bisa digunakan untuk minum, bisa digunakan untuk berwudu, bisa juga digunakan untuk mandi, atau bisa digunakan juga untuk mengusap bagian-bagian anggota tubuh yang sakit. Tapi yang perlu kita ketahui dari semua ini, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting adalah bagaimana tawakal dan yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya ketika seorang itu meyakini bahwasanya Allah pemberi penyembuh, Allah yang menyembuhkan seorang hamba, dan semua ini hanyalah sarana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang ia baca, karena niatnya Allah sembuhkan, bukan karena bacaannya, tapi karena tawakal dan yakinnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dia, ya, di antara cara-cara meruqyah yang atau poin-poin yang kita ketahui dalam hal meruqyah. Kemudian ketika orang meruqyah juga dia disyariatkan untuk mengusap bagian anggota tubuh yang sakit itu dengan tangan kanan. Sebagaimana hadis Aisyah, ya, ketika Aisyah menceritakan Rasulullah pernah meruqyah seorang sahabat, yang dimana seorang sahabat itu sakit, kemudian Rasulullah mengusap anggota tubuhnya yang sakit dengan tangan kanannya, ya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau mau mengusap, kita usap dengan tangan kanan kita, atau kita boleh tadi tiupkan setelah baca Al-Quran, baca doa-doa, kita tiupkan ke tangan kita, kemudian usap-usap, ya, bagian tubuh kita yang sakit. Terus kita lakukan. Kapan kita berhenti, Ustadz? Saya katakan tadi, ketika seorang itu meruqyah bukan hanya ketika dia sakit, ya.
bukan hanya ketika sakit baru meruqyah. Meruqyah itu tiap hari. Nah, di antara cara-cara ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bukankah zikir pagi dan petang adalah cara kita meruqyah atau membentengi diri kita dari segala macam hal-hal buruk? Karena hal-hal buruk itu bukan hanya penyakit saja. Hal-hal buruk itu juga bisa adalah gangguan jin misalnya. Ya, ada jin senang sama kita misalnya, ngikutin terus, diganggu terus kita sama kita. Ya, kayaknya jin di bangsa jin nggak ada yang ganteng mungkin. Ya, kita diikutin terus. Atau penyakit ain, hasad. Bapak Ibu tahu itu apa penyakit ain? Ain itu dalam istilah Arab namanya mata. Ya, ain itu artinya apa? Mata. Penyakit ain ini bisa memberikan efek buruk kepada seseorang. Yang dimana ain ini adalah sesuatu yang berasal dari pandangan mata yang takjub ataupun pandangan mata yang hasad, iri. Misalnya ada bapak dan ibu baru beli mobil baru. Kemudian ada orang yang melihat terus dia hasad, dia iri. Nah, pandangan matanya ini bisa mengakibatkan suatu hal yang buruk terjadi kepada mobil itu. Dengan cara apa? Mungkin mobilnya mogok, bannya pecah. Dan itu terjadi. Rasulullah mengatakan al-ainu haq, penyakit mata jahat, evil eye. Kalau kita nyebutnya di sini evil eye, penyakit pandangan mata jahat itu hak, itu benar. Ya, laukana syai'un sabiqul qadar lasabaqahul ain. Kalau ada sesuatu yang bisa mengakibatkan seorang itu jadi keburukan, maka itu adalah disebabkan oleh ain. Dan yang banyak terjadi, orang-orang ditimpa penyakit sebenarnya di muka bumi ini adalah penyakit ain. Orang tiba-tiba sakit yang sebelumnya dia sehat, tiba-tiba stroke, tiba-tiba gangguan pada tubuhnya. Maka ini benar, ya, sesuatu hal yang mungkin kita tabu atau kita merasa kayaknya nggak mungkin, tapi ini terjadi. Sesuatu yang kita imani, dan itu makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk zikir pagi petang, ya, zikir pagi dan sore, zikir sebelum tidur, ya, kemudian zikir bangun tidur, keluar rumah juga berzikir, ya, kemudian masuk rumah berzikir, ya, berwudu kita berzikir. Itu semua adalah cara kita membentengi diri kita, ya. Atau misalnya dan orang yang kena penyakit ain itu ketika dia misalnya pandangan matanya dia melihat saudaranya punya barang bagus, dia iri dan dia tidak sempat mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Makanya seseorang ketika melihat sesuatu yang ia takjub, makanya kalau kita misalnya bawa anak terus teman kita bilang iya anaknya lucu, kita langsung berusaha untuk mengajarkan teman kita itu tolong ucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Karena dengan ucapan Masya Allah Tabarakallah itu ain atau penyakit jahat mata jahat tadi itu tidak akan menimpa misalnya anak kita, rumah kita, mobil kita. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Kullukum ayyan, semua kalian tuh bisa memberikan dampak penyakit ain kepada orang lain, illa man baraka, kecuali orang-orang yang mengucapkan Masya Allah Tabarakallah. Wa idza qalta jannataka qulta Masya Allah, dalam surat Al-Kahfi ketika masuk ke dalam, ya, kebun, melihat kebun indah, qulta Masya Allah, la haula wala quwata illa billah, mengucapkan Masya Allah Tabarakallah. Dan itu banyak terjadi, ya. Makanya kalau Bapak Ibu pernah ke Arab Saudi, dan orang Arab Saudi itu adalah orang yang paling benar-benar mengimani. Yang kalau saya lihat, ya, hadis-hadis tentang masalah penyakit ain ini, penyakit mata jahat ini, hampir di setiap rumah di Arab Saudi, pintu gerbang itu pasti di atas tuh ada tulisan apa? Masya Allah Tabarakallah. Jadi kalau orang lihat rumahnya bagus, oh, setidaknya dia akan membaca Masya Allah Tabarakallah. Orang baru nikah, ada orang yang nggak senang, ya, melihat pasangan suami istri, ya, takjub, misalnya istrinya cantik atau suaminya ganteng atau pesta pernikahannya mewah, yang membuat banyak hal yang membuat orang itu apa menjadi iri, ya. Kullu dzi ni'matin mahsud, kata Rasulullah. Semua orang yang mendapatkan nikmat itu pasti diiriin, pasti dihasati. Itu sudah, ya, manusia seperti itu. Kullu dzi ni'matin mahsud. Semua orang yang dapat nikmat pasti ada yang iri, ya. Baik dia bagus hafalannya, ya, ketika baca Quran bagus suaranya, ada orang yang iri. Jadi iri itu bukan hanya dalam hal-hal yang bersifat duniawi atau materi. Dalam hal-hal yang bersifat misalnya hafalannya bagus, ada orang yang iri, ya, ngajinya bagus. Makanya ada salah seorang imam Masjid Nabawi, dan beliau adalah salah satu guru saya dulu di Madinah, yang beliau itu sampai berhenti menjadi imam. Kenapa? Karena setiap kali jadi imam pasti bacaannya selalu salah. Ketika ngaji sendiri bacaannya lancar, alhamdulillah. Dan beliau mengatakan sepertinya saya terkena dampak ain. Jadi setiap kali jadi imam, tampil jadi imam gitu, yang resmi, yang formal jadi imam gitu, official, pasti bacaannya selalu ditegur karena hafalannya jadi hilang.
Ketika lagi duduk, murojaah baca sendiri, hafalan normal. Ada yang seperti itu. Orang yang sebelumnya hafalannya kuat, jadi lupa. Ya. Makanya kita ajarkan teman-teman kita dan anak-anak kita. Dan bukan hanya ketika masalah iri, takjub. Ya, wah, bagus banget rumahnya ini. Wah, hebat banget. Wah, ucapkan Masya Allah, tabarakallah. Jadi, seorang ketika meruqyah dirinya bukan hanya mengobati dari penyakit, tapi juga dari gangguan jin, ya, dan juga dari sihir. Ya, waliyadzubillah. Ini namanya sihir itu benar. Ya, seorang mengatakan, ah nggak ada zaman sekarang sihir, sudah zaman milenial. Siapa yang mengatakan? Sihir itu akan ada sampai hari kiamat. Orang, ya sampai di akhir zaman nanti. Orang akan terus menggunakan media sihir ini, bersekutu dengan setan. Karena kenapa? Karena setan memang ingin membuat seorang itu menjadi kufur dengan sihir itu. Oleh karenanya, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin antum bisa untuk lebih detailnya masalah ruqyah syariah ini alhamdulillah sudah banyak, ya, di internet. Tinggal dibuka bagaimana ruqyah syariah. Di sana akan diteruskan misalnya baca-bacaan, ya, yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Yang terpenting yang perlu kita ketahui, ruqyah itu pada dasarnya semuanya itu nggak boleh kecuali yang Rasulullah ajarkan. Jadi nggak bisa kita buat ruqyah versi sendiri, nggak bisa kita buat ruqyah itu versi ciptaan kita sendiri. Ya, versi saya, versi Kang Arif, versinya Bang Hekal, ya, versi bapak-bapak yang lain nggak bisa. Ruqyah itu harus versi Rasulullah SAW. Makanya kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat yang terbiasa melakukan ruqyah dari zaman jahiliyah. Jadi orang-orang zaman jahiliyah itu biasa juga meruqyah, mengobati dirinya dengan membaca-baca bacaan. Cuman orang-orang jahiliyah bacaan ruqyah itu penuh dengan kesyirikan, minta kepada Lata, minta kepada orang yang sudah meninggal, minta kepada ini, minta kepada batu, minta kepada penghuni ini. Ketika dia bertanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, "A'ridu 'alayya ruqakum." Ayo tunjukkan kepada kalian ruqyah kalian itu seperti apa. Fala ba'sa birruqa ma lam takun syirk. Maka nggak apa-apa kalian meruqyah selama ruqyah itu nggak ada unsur syiriknya. Nggak boleh kita meruqyah misalnya menggunakan ilmu ilmu dalam tenaga dalam dan lain sebagainya, atau menggunakan batu khusus, kayu khusus, harus di waktu yang khusus. Orang yang mau diruqyah harus puasa dulu 40 hari, harus mandi dengan air bunga mawar. Nggak ada. Ruqyah dimanapun Anda berada, kapanpun yang Anda inginkan, ya, selama itu ya, sesuai dengan bacaan atau yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka semuanya itu dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Makanya kalau mau tahu ruqyah itu benar apa enggak, apakah itu diajarkan oleh Rasulullah dan apakah itu berasal dari Al-Quran, maka kalau itu dua-duanya memenuhi syarat, maka itu insya Allah diperbolehkan. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keselamatan kepada kita semuanya. Amin. Dan melindungi kita dari segala macam keburukan yang mungkin menimpa kita. Amin. Ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan orang-orang yang ditimpa penyakit di kalangan saudara-saudara kita. Amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Mungkin itu yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.